Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran MAYOB. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk studi kasus UD sederhana. Baiklah, kita mulai. Kita buka aplikasi MAYOB dengan cara double klik pada icon MAYOB Accounting versi 18 Education. Double klik. Setelah itu akan muncul jendela Welcome to MAYOB Accounting. Untuk membuat file database baru, maka kita pilih Create. Tahap pertama adalah setup awal. Pada saat setup awal ini terdapat 6 langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah introduction. Ini hanya merupakan salam pembuka aja, tidak ada yang kita kerjakan di sini. Kita lanjutkan next. Company information, tahap pengisian informasi perusahaan. Serial number untuk latihan kosongkan. Kemudian kita masuk di bawahnya yaitu company name, kita isikan data sesuai yang ada di soal. Company name, nama perusahaan adalah UD sederhana. Kita copy. ABN ini adalah nomor klasifikasi usaha. Jika ada silahkan diisi, jika tidak ada kosongkan saja karena tidak wajib. Yang wajib diisi adalah yang di nama perusahaan. Kemudian alamat kita isikan sesuai yang ada di soal. Phone number kita isi, nomor teleponnya, nomor telepon dan nomor fax adalah sama kebetulan, maka kita tinggal copy paste aja. Kemudian alamat email kita tinggal copy. Tahap company information sudah selesai, kita lanjutkan klik next. Tahap ketiga di setup awal adalah accounting information, tahapan pengisian periode akuntansi. Mari kita analisis soalnya terlebih dahulu, bahwa untuk studi kasus UD sederhana ini disebutkan bahwa periode akuntansinya adalah tahunan, dimulai dari 1 Januari dan berakhir di 31 Desember. Kemudian untuk data awal perusahaan, di sini kita bisa lihat di neraca saldo bahwa neraca saldo awal yang dimiliki adalah neraca akhir per 30 November 2023. Berarti neraca akhir per 30 November 2023 adalah sama dengan neraca awal per 1 Desember 2023. Kemudian jika kita analisis transaksi yang terjadi di UD sederhana ini adalah transaksi yang terjadi ini adalah selama bulan Desember seluruhnya, yaitu di bulan Desember tahun 2023. Maka kita simpulkan bahwa bisa dilihat di file analisis soal kasus UD sederhana, bisa kita ambil kesimpulan bahwa current financial year atau tahun pembukuan adalah tahun 2023. Kemudian last month, bulan tutup buku adalah di bulan Desember. Conversion month, periode pembukuan, periode komputerisasi yang akan kita kerjakan adalah di bulan Desember. Kemudian jumlah periode dalam 1 tahun adalah 12. Maka kita isikan current financial year-nya adalah 2023. Last month tutup buku di Desember. Conversion month, periode pembukuan di Desember. Number of accounting period, jumlah periodenya tetap 12. Lanjut, next.
Di sini hanya konfirmasi aja apakah periode akuntansi yang kita isikan tadi sudah benar atau belum. Jika ada yang mau diperbaiki, silahkan pilih back. Jika sudah benar, kita lanjutkan pilih next. Tahap keempat di setup awal adalah account list atau tahapan pembuatan daftar akun. Di dalam Mayop terdapat 3 pilihan. Karena kita akan membuat sendiri daftar akun sesuai kebutuhan, maka di sini pilihan daftar akun yang bisa kita pilih adalah di antara nomor 2 dan nomor 3. Adapun untuk yang nomor 2 ini, apabila kita akan melakukan proses impor atau ekspor data, tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada pilihan yang ketiga. Maka di sini saya menggunakan pilihan yang kedua. Namun apabila anak-anak mau menggunakan pilihan yang ketiga juga tidak apa-apa. Tidak masalah. Di sini saya gunakan yang nomor 2. Klik next. Tahap keempat adalah company file atau tahap penyimpanan file yang sudah kita buat. Secara defaultnya apabila tidak kita rubah, maka posisinya di drive C di folder Mayop 18 ED. Kemudian nama filenya adalah UD Sederhana. Kita pindahkan ke folder yang mudah kita ingat untuk mencarinya. Di sini saya simpan di D. Saya akan simpan di folder latihan USK dengan nama file UD Sederhana. Kemudian pilih save. Nah, di sini otomatis berubah menjadi di drive D, foldernya latihan USK, nama filenya adalah UD Sederhana. Kita lanjutkan next. Tahapan terakhir adalah conclusion. Kita pilih comment center. Di sini kita sudah masuk pada lembar kerja Mayop. Untuk supaya lebih jelas, di sini saya maksimalkan. Selanjutnya, setelah kita selesai setup awal, kemudian kita membuat daftar akun. Adapun langkah untuk membuat daftar akun adalah klik account, kemudian pilih account list. Akan muncul tabel account list di sini. Di kotak all account akan menampilkan seluruh daftar akun default bawaan dari Mayop. Jika kita alihkan atau kita letakkan di kursor kita di aset, maka di sini yang muncul hanya khusus akun aset aja. Begitupun di liability, yang muncul juga khusus akun liability aja, dan seterusnya. Sebelum kita mulai untuk membuat daftar akun, kita analisis terlebih dahulu daftar akun yang dimiliki oleh UD Sederhana. Bisa dilihat di file analisis soal kasus UD Sederhana di sini. Untuk tipe-tipe daftar akun di dalam Mayop itu berbeda dengan tipe akun yang ada di Accurate. Perbedaannya adalah kalau di dalam Mayop, aset ini terdiri dari 5 tipe, yaitu bank, account receivable, other current asset, fixed asset, other asset. Sedangkan untuk di liabilities, ini terdiri juga dari 5 subtipe, credit card, ini untuk kartu kredit, account payable untuk utang usaha, other current liability untuk utang lancar lainnya selain kartu kredit dan utang usaha. Kemudian ada long term liability, utang jangka panjang, dan ada other liability. Kemudian tipe akun yang lain, ini tipenya tunggal. Yang tipenya berbeda-beda ini hanya di aset dan liability. Sedangkan untuk equity, tipenya adalah tetap equity. Di income juga income tipenya, cost of sales juga demikian.
sampai dengan order expand. Maka kita buat analisis untuk tipe akunnya. Di sini sudah saya buatkan. Untuk subtipe dari daftar akun yang dimiliki UD sederhana. Baiklah, kita praktekkan. Supaya lebih fokus, maka kita kerjakan satu persatu, kita letakkan kursornya di tab aset terlebih dahulu. Nah, di aset ini terdiri dari satu akun header, kemudian ada 6 akun detail bawaan dari Mayop. Yang ada contrengnya ini, yang ada checklistnya ini, artinya akun tersebut linked terkait dengan akun yang lain. Sedangkan akun yang tidak ada linked, tidak ada checklistnya, berarti akun ini tidak linked atau tidak terkait dengan akun yang lain. Kebetulan di sini provision account dan investment account di sini tidak linked dan tidak ada juga di daftar akunnya UD sederhana, maka kita buang saja atau kita delete. Adapun langkahnya untuk mendelete, kita pilih provision account, klik anak panah putih di samping. Setelah terbuka, boleh edit delete atau kita tekan klik kanan, kemudian kita pilih delete. Sama. Kemudian investment account juga demikian, kita delete, bisa edit delete, atau klik kanan delete. Tersisa 4 akun yang linked. Check account, undeposit fund, electronic clearing account, dan trade debtor. Kita buka di file analisis soal kasus di bagian bawah. Di sini sudah saya tuliskan. Nah, di sini diperhatikan untuk akun yang linked, cek account, rubahlah ke cash in bank karena ini nanti hubungannya dia akan terkait dengan penerimaan kas dari piutang, penerimaan kas dari hutang, maka cek account harus dirubah ke cash in bank. Kemudian undeposit fund, sebenarnya ini bisa langsung diganti ke petty cash juga tidak masalah, tapi di sini saya abaikan atau saya biarkan saja tidak diganti. Begitupun dengan electronic clearing account. Jadi undeposit fund dan electronic biarkan saja. Trade debtor rubah ini harus ke account receivable, sedangkan yang lain sesuaikan, ditambah kita buat lewat new dengan tipe yang sudah kita analisis tadi. Maka di sini cek account harus dirubah ke cash in bank, tipenya bank ya, maka di sini tipe bank. Nomornya kita sesuaikan 1.100. Namanya adalah cash in bank, kita rubah. Oke. Kemudian undeposit dan elektronik biarkan aja. Trade debtor kita rubah ke account receivable, nomornya 1.300. Buka lagi, ganti 1.300. Nama filenya adalah account receivable. Nah, di sini yang perlu kita ganti sudah kita ganti, tinggal kita tambahkan akun yang lain. Kita cek dari atas. Di sini headernya cukup aset aja ya, langsung kita bikin detailnya. Cash in bank sudah, petty cash belum, berarti kita bikin lewat new. Petty cash tipenya bank.
nomornya 1200, enter, baru kita ketik, rubah nama akunnya menjadi Petty Cash. Oke. Petty Cash sudah, account receivable di sini sudah ada, tinggal lanjutkan allowance for debt, full debt, new lagi. Nomornya adalah 1400. Enter, kita ketik namanya. Oke, sudah. Kemudian berikutnya adalah merchandise inventory. Kita klik new kembali. Perhatikan tipenya. Merchandise inventory adalah order current asset. Oke, kita tuliskan di sini merchandise inventory, nomornya adalah 1500. Enter. Oke, merchandise inventory sudah. Karena yang tadi yang perlu diganti tadi sudah selesai, ini kita tinggal menambahkan semuanya, maka kita langsung klik new aja di bawah ini, tidak apa-apa, klik new. Oke, setelah merchandise inventory adalah store supplies, nomornya 1, tipenya order current asset, nomornya 1600. Enter, ketik store supplies. Oke, new kembali. Berikutnya adalah prepaid rent, nomornya 1700, tipenya masih order current asset, 1700, enter. Oke, next lagi. Kemudian prepaid tax, tipenya adalah order current asset juga, nomornya 1800. Kita pilih, kita ketik prepaid tax. New kembali, kemudian di bagian aset masih tersisa fixed asset ini, equipment at cost dan equipment akum. Tapi tipenya di sini perhatikan, tipenya adalah fixed asset. Kita rubah tipenya menjadi fixed asset. Untuk tipe mohon diperhatikan karena pengaruhnya adalah di laporan arus kas ya. Oke, nomornya 2001 2100. Enter. Oke. Equipment at cost. Oke. Selanjutnya equipment akum depreciation, nomornya 1, tipenya masih tetap 2110. Enter. Oke. Selesai untuk di bagian aset. Kita supaya tidak bingung, kita kerjakan step by step aja dulu. Selesai di aset. Jika aset di bagian aset dimulai dari cash in bank kepala 1 ya, kategori 1 dan berakhir di equipment akum depreciation sudah selesai, kita pindah ke liability. Di bagian liability di sini dimulai dari account payable sampai dengan Bank Mandiri Loan. Bawaan default dari Mayop di sini terdapat 1 akun header dan 2 akun detail. Untuk akun header, kita buka kembali di file analisis yang bagian bawah.
diperhatikan di sini. Nah, oke. Di bagian liabilities ada 2 akun default bawaan dari Mayop, trade creditor dan payroll accrual payable. Trade creditor harus dialihkan ke account payable, jangan ke akun yang lain, harus ke account payable. Payroll accrual payable ini biasanya untuk hutang gaji karena tidak ada, maka kita biarkan saja. Kemudian akun yang lain kita buat lewat new atau tambah baru dengan tipe disesuaikan sesuai dengan yang sudah kita analisis. Dan sekarang mari kita praktekkan. Di bagian liability atau kategori 2 yang depannya 2. Untuk header biarkan saja tetap liability. Kemudian yang trade creditor ini harus kita rubah ke account payable. Nah, maka nomornya kita ganti yaitu 2100, depannya 2. Namanya kita rubah yang semula trade creditor kita ganti menjadi account payable. Kemudian oke. Nah, ini sudah payroll accrual payable, biarkan saja. Kemudian kita buat akun berikutnya di bawahnya account payable. Di sini ada expense payable, maka kita buat lewat new. Tipenya kita sesuaikan yaitu order current liability. Rubah tipenya order current liability. Oke, nomornya adalah 1200. Expense payable kita new kembali, langsung aja new di sini. Income tax payable nomornya 1300, tipenya masih tetap 1300. Oke, kita rubah income tax PPN payable sekarang 1400, enter. New kembali 1500, 2 1500 ini untuk PPN outcome. New kembali 1600, PPN income. Oke, selesai. Di bagian utang lancar sudah, sekarang utang jangka panjangnya ada Bank Mandiri Loan, tipenya adalah long term liability. Nomornya 2100. Enter. Kita ketik Bank Mandiri Loan. Oke. Di bagian liability sudah selesai. Kita alihkan ke equity. Di bagian equity, defaultnya bawaan dari Mayop terdiri dari 1 akun header yaitu equity dan 3 akun detail. Yang 3-3-nya di sini di kolom linkitnya ada checklistnya, artinya ketiganya adalah linkit. Yang pertama ini return earning, artinya laba ditahan. Current year earning, laba periode berjalan, historical balancing, ini selisih pemasukan saldo awal. Return earning, jika yang kita kerjakan ini perusahaannya bukan berbentuk PT, maka silahkan dialihkan ke modal utama. Dalam hal ini adalah Rendi Capital. Kemudian current year earning,
laba periode berjalan ini sama dengan ikhtisar laba rugi, maka kita alihkan ke income summary. Sedangkan historical balancing ini untuk menampung jika terjadi selisih saldo awal, walaupun di sini tidak ada, maka kita biarkan saja. Jadi untuk di bagian equity, sambil kita lihat yang ada di bawah, saya tekankan kembali untuk return earning, silahkan dirubah ke Randy Capital, current year earning ke income summary, historical balancing biarkan, kemudian masih ada Randy drawing. Nah, Randy drawing ini kita buat lewat tambah baru atau new, tipenya adalah equity. Baiklah, kita praktekkan. Kita buka kembali di daftar akunnya. Return earning rubah ke modal utama yaitu Randy Capital. Nomornya 3100. Oke. Kemudian kita oke, karena di sini kita masih proses ganti mengganti. Current year earning laba periode berjalan kita rubah ke income summary, nomornya 1300. Kita rubah namanya dari current year earning kita rubah menjadi income summary. Oke. Kemudian historical balancing ini biarkan aja. Yang belum kita buat adalah Randy drawing, nomornya 1200, maka kita buat lewat new. Tipenya tetap equity 1200 nomornya. Nama akunnya adalah Randy drawing atau prefer. Untuk bagian equity sudah selesai, maka kita lanjutkan ke income. Di bagian income di sini hanya terdapat satu akun header aja. Di sini headernya revenues, tinggal kita buat aja, kita ganti aja headernya dari income menjadi revenues. Oke. Kemudian di bagian revenues terdapat akun detail, ada sales return, sales discount, dan ada freight collected. Karena di sini kosong akun detailnya, maka tinggal kita tambahkan lewat new. Oke, yang pertama adalah sales, nomornya di sini di bagian kepala 4 atau kategori 4 otomatis tipenya semuanya income ya. Oke, kita mulai dari 1100 adalah sales. New. Kemudian berikutnya sales return, nomornya 1200. New lagi. Kemudian sales discount 1300. Kemudian terakhir 1400 ya. Ini ada kesalahan ketik ya, harusnya 1400 di situ karena nomor akun tidak boleh sama. Di sini sales diskon 4300, maka freight collected-nya adalah 4400. Kita ganti freight collected. Nah, di bagian revenues sudah selesai, kita alihkan ke cost of sales. Di sini hanya ada satu akun header aja, tidak ada akun detailnya. Kemudian headernya, karena di sini adalah namanya cost of goods sold, kita ikuti di soal, headernya kita ganti cost of goods sold.
Kemudian di bagian detail, di sini hanya ada 2 akun detail, cost of goods sold dan freight paid. Kita tambahkan lewat new, yaitu tipenya otomatis cost of sales semua. Kalau kita masuk di kategori 5, 5.100, enter. New kembali 1.200 untuk freight paid. Di bagian cost of sales sudah selesai, kita masuk ke expense, kategori 6 atau kepala 6. Untuk kategori 6, expense ini kita fokuskan ke operating expense atau beban operasional. Maka di sini headernya kita rubah sesuai yang ada di soal, kita ganti menjadi operating expense. Oke. Kemudian di Mayop, default-nya untuk di kategori 6 ini ada 2 akun default bawaan dari Mayop, yaitu Wage and Salaries dengan Other Employer Expense. Nah, untuk kedua akun ini silahkan kita rubah ke akun yang sesuai yang ada di soal. Wage and Salaries kebetulan di soal pun juga ada Wage and Salaries, yaitu Wage and Salaries nomornya 1.600. Maka gini kita rubah 6, kita ganti nomornya 6.600, namanya juga tetap Wage and Salaries. Oke. Kemudian Other Employer Expense ini linked, tapi linkednya di sini tidak apa jika kita ganti ke akun yang lain, berbeda dengan linked yang ada di akun real, aset, liability, dan equity. Harus hati-hati dalam merubah atau mengganti nama file. Tapi untuk yang di expense, Other Employer Expense ini tidak apa-apa. Ini mau kita biarkan juga nggak apa-apa, atau kita ganti ke akun lain yang sesuai di soal. Misalnya di sini saya ganti menjadi Other Operating Expense 1.700. Di sini kita rubah Other Operating Expense. Oke. Nah, di sini baru 2 akun yang sudah masuk, yaitu yang di nomor 1.600 dengan 1.700. Kita tambahkan yang dari advertising expense sampai rent expense, karena yang 2 ini sudah kita tambahkan. New advertising expense sekarang nomornya adalah 1.000. Di bagian expense otomatis tipenya semuanya expense ya. Enter, kita ketik. Langsung klik new 1.100, kita taruh di account number, enter untuk mengetik nama. Yang berikutnya adalah telepon, internet, electricity expense. Di sini saya singkat untuk yang nomor 1.100 ini karena maksimal di sini adalah 23 karakter. Maka di sini saya singkat aja, telepon, internet, electricity. Nah,
Di sini saya singkat begini ya Bapak Ibu ya, karena maksimal hanya 23 karakter. Klik new lagi, yang berikutnya adalah store supplies expand, nomornya 1200. New lagi, but depth expand 1300. Enter. New kembali. Sekarang depreciation expand. Enter. Kemudian rent expand 1500. Enter. Rent expand. Oke. Nah, untuk yang di bawahnya wage and salaries and other operating expense tadi sudah kita buat. Di bagian expand atau kategori 6 selesai, kita masuk ke other income kepala atau kategori 8. Di sini defaultnya hanya ada satu akun header, yaitu other income, sementara di sini namanya adalah other revenue and gains, maka kita ganti. Untuk headernya, oke, ini judulnya other revenues and gain. Defaultnya atau akun detailnya di sini adalah interest revenue. Berarti kita tambahkan lewat new. Nomornya adalah 1008 1100. Enter. Interest revenue. Oke, hanya ada satu detail. Kita masuk di bagian terakhir dari daftar akun, yaitu kategori 9 atau kepala 9 untuk other expense and loss atau beban lain-lain. Di sini headernya kita ganti sesuai dengan yang ada di soal, other expense and loss. Kita tambahkan. Oke. Tidak ada akun detail, kita tambahkan sesuai yang ada di soal, ada 3. Kita klik new, yang pertama adalah interest expense, nomornya 1100. New. Kemudian di sini bank service charge. New kembali. Income tax expense terakhir, nomornya 1300. Oke. Oke, sudah selesai untuk tahap pembuatan daftar akun. Jika sudah selesai, bisa kita cek di all account. Di sini sudah muncul semua.
daftar akun yang sudah kita buat dari kategori 1 hingga kategori 9 sudah muncul. Jika sudah, kita close. Selanjutnya, setelah daftar akun, kita isikan saldo awal neraca. Adapun langkah input saldo awal neraca, klik setup yang ada di menu bar. Pilih balance, account opening balance. Akan muncul kotak opening balance untuk neraca. Di sini kolom saldonya tunggal, tidak dipisah debit dan kredit karena di dalam Mayop saldo otomatis terbaca debit atau kredit sesuai dengan kategori akunnya. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat input saldo awal neraca adalah adanya akun kontra atau akun abnormal, yaitu akun yang saldonya tidak sesuai dengan saldo normal per kategori. Di sini di file analisis soal kasus sudah Ibu buatkan analisis untuk saldonya. Dimulai dari kategori 1 yaitu aset. Saldo normalnya di debit, maka jika ada yang kredit dia disebut saldo abnormal. Di sini Ibu beri tanda tinta merah. Nah, untuk saldo yang abnormal ini di dalam penginputan di Mayop dahului dengan tanda minus, sedangkan yang normal kita inputkan seperti biasa tanpa tanda minus, tapi untuk yang saldo abnormal didahului dengan tanda minus. Begitupun dengan kategori 2 yaitu liability, saldo normalnya di kredit. Jika ada yang kategori 2 tapi saldonya di debit, kita beri minus karena akun abnormal atau akun kontra. Begitupun dengan kategori 3 yaitu equity, saldo normalnya di kredit. Jika ada saldo debit, maka dia disebut abnormal. Ibu tandai merah, nanti diberi tanda minus pada saat menginput. Kategori 4 itu income, saldo normalnya di kredit. Kebetulan normal semua. Kepala 5, kategori 5, cost of sales, dan kategori 6 ini untuk expand. Saldo normalnya di debit, kebetulan normal semua, tidak ada abnormal. Kategori 8 ini adalah other income, saldo normalnya di kredit, normal semua. Begitupun dengan kategori 9, saldo normalnya di debit, berarti normal semua. Jadi yang abnormal hanya ada 4 akun. Dari 4 akun ini nanti kita inputkan didahului dengan tanda minus. Kita mulai dari cash in bank. Pada saat menginput kita tidak perlu menambahkan RP maupun menambahkan titik, begitu di enter nanti akan keluar otomatis. Petty cash 15 juta. Account receivable 129.870. Allowance minus main 9.200. Untuk akun abnormal, sekali lagi pada saat menginput dahului dengan tanda minus. Begitu di enter, ini tampilan komputer masing-masing itu berbeda. Ada yang depannya di sini ada min 9.200.000, ada yang begitu di enter berubah menjadi kurung buka dan kurung tutup, tidak jadi masalah ya. Lanjut merchandise inventory. Terlalu banyak. Oke, kemudian 13.500. Prepaid rent-nya 33.750. Kemudian prepaid tax-nya tidak ada.
equipment-nya 25.200.000. Equipment akum depreciation abnormal 5.675.000. Kita beri tanda minus. Account payable 121.545. Expense payable 18.850. Income tax payable tidak ada, PPN payable tidak ada, PPN outcome-nya 6.750. PPN income-nya 4.500.000. Karena abnormal kita beri tanda minus. Bank Mandiri, hutang Bank Mandiri 250 juta. Kemudian Rendi Capital 1.615.300. Rendi Drawing kasih minus 38.100.000. Kemudian salesnya 955.025. Sales retur, sales discount, freight collected tidak ada, cost of goods sold 494.100.000. Freight paid-nya sebesar 13.200.000. Advertising expense-nya advertising expense Oke, 6.600.000. Kemudian 34.950.000. Store supplies-nya 7.425.000. Bad debt expense-nya tidak ada, depreciation expense adalah 4.425.000. Kemudian rent expense-nya 34.950. Wage and salaries 54 juta. 54.450. Other 28.900. Interest revenue 8.700. Terlalu banyak, ini kita kurangi. Oke, interest expense 13.200. Bank service charge 9.900.000. Income tax expense 7.550.000. Nah, di sini seharusnya amount left to be allocated di sini 0. Berarti di sini ada kesalahan pada saat penginputan. Kita cek terlebih dahulu. Sebesar 21.650. 1263075 15 juta minus 9.200 780 13.500 33.750 25.200 min 5675 benar.
121, 545, 18.850, 6.750 minus 44.500.000, 250 juta, 1615.300, min 38.100, 955.025 benar, 494.100, 13.200, 6.600.000, oke, 6.600.000. Kita cross check sampai ketemu letak kesalahannya di mana. 34.950 teleponnya. Oh, 13.200, 494, 6.600, 30 ini ya. 6.600. Nah, itu letaknya di sini. Telepon and electricity-nya salah. Telepon and internet ya. Ini sebesar 13.350. Nah, sudah ketemu salah nginput di telepon, internet, and electricity expense, sehingga di sini saldonya menjadi 0. Berarti saldo debit dan kredit sudah balance. Jika sudah selesai, kita tutup, klik OK.